Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali sehingga kita dapat melanjutkan materi-materi pembahasan ataupun kajian kita, masih melanjutkan dosa-dosa besar ataupun perkara-perkara haram yang dianggap biasa oleh sebagian manusia, merujuk kepada kitab Muharramat Istahana Bihan Nas yang disusun oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah. Dan kita telah sampai kepada pembahasan yang berikutnya. Di sini beliau menyebutkan materi berikutnya dari perkara-perkara haram, perbuatan-perbuatan dosa yang banyak diremehkan atau disepelekan oleh manusia adalah qabulul hadiyah bisababis syafa'ah. Qabulul hadiyah bisababis syafa'ah, yaitu menerima hadiah setelah menolong. Menerima hadiah setelah dia memberikan pertolongan kepada orang, memberikan bantuan kepada orang lain, kemudian setelah itu dia mendapatkan hadiah. Hal yang seperti ini merupakan satu kebiasaan yang bahkan tidak bisa terhindarkan lagi. Banyak sekali terjadi, terutama di kalangan kaum muslimin. Syafaah yang mereka berikan, pertolongan, bantuan yang mereka berikan kepada sesama saudara-saudara mereka kaum muslimin, kemudian mendapatkan hadiah-hadiah. Padahal kita mengetahui sifatnya bantuan itu tujuannya adalah untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengharapkan balasan dari manusia. Sehingga di sini secara khusus beliau memberikan pembahasan ini untuk mengingatkan manusia dan untuk menjaga agar keikhlasan manusia di dalam ta'awun, di dalam tolong menolong itu bisa benar-benar terjaga. Niat mereka, keikhlasan mereka, karena sesungguhnya bagi seorang muslim akhirat itu sangat berharga daripada dunia. Itu bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim akhirat itu lebih berharga baginya daripada dunia. Beda halnya dengan orang-orang sebaliknya. Justru Nabi SAW menyebutkan adanya orang-orang yang yabi'u dinahu bi'arud minad dunya, tega menjual agamanya
hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Baik. Di sini kata beliau dalam pembahasan ini, yaitu qabul hadiah bisabab syafa'ah. Beliau mengatakan al-jah wal makana bainan nasi min ni'amillahi 'alal 'abdi idza syakaraha. Pangkat dan kedudukan ataupun jabatan yang dimiliki oleh seseorang di tengah-tengah manusia itu patut disyukuri. Karena ini merupakan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada hambanya. Wa min syukri hadhihi ni'mah ayadzulaha sahibuha linaf'il muslimin. Dan di antara bentuk rasa syukur seseorang terhadap kedudukan, jabatan atau pangkat yang dia miliki di antara ataupun di tengah-tengah manusia, di antara bentuk rasa syukurnya adalah dia manfaatkan pangkat, jabatan, kedudukan yang dia miliki untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan umat kaum muslimin. Jadi untuk membantu kaum muslimin, memudahkan urusan-urusan mereka, membantu mereka. Maka ini di antara tanda rasa syukur seseorang ketika mendapatkan satu jabatan, ketika mendapatkan satu kedudukan, ataupun mendapatkan satu keutamaan, kelebihan dibandingkan yang lainnya. Wa hadza yadkhul fi umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disebutkan tadi masuk di dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al." Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan, laksanakan. Ini secara umum. Siapa saja di antara kalian memiliki kemampuan untuk memberikan satu manfaat kepada saudaranya, ya lakukan, falyaf'al. Ini dianjurkan. Jadi memberikan kebaikan, membantu saudaranya, memberikan manfaat kepada saudaranya, hukum asalnya ini dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan, maka di sana ada nilai-nilai pahala. Yang dia inginkan adalah bagaimana itu bisa dia dapati hasilnya nanti di hari akhirat, bukan di dunia. Karena kalau untuk mendapatkan langsung spontan hasilnya di dunia, ya dagang, ya langsung transaksi, kan begitu ya, langsung akadnya tijaroh, sekian saya mau, ini saya sewa, pekerjakan saya, ini tidak masalah. Walaupun yang dia berikan itu, yang dia jual adalah tenaga, yang dia jual itu adalah pikiran, keahlian, itu jelas akadnya. Tapi kalau untuk membantu, yang dianjurkan, yang dia diniatkan untuk mendapatkan ya pahala di sisi Allah, kemudian ibtigha'i wajhillah, ibtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia harapkan dunia balasannya, tapi yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita bedakan. Kenapa beliau memberikan pembahasan di sini? Karena ini hukum asalnya, ya hukum asalnya ini diberikan bantuan ini kepada sama kaum muslimin adalah untuk mencari pahala. Seperti yang pernah kita sebutkan, akadnya adalah akad tabarruk, silahkan. Tapi jangan tiba-tiba berubah. Makanya ini menjadi satu hal yang samar ketika dia mendapatkan ataupun mengambil hadiah dari bantuan yang dia berikan. Kalau tadi akadnya dari awal akad tijari, nggak masalah. Saya menjual keahlian saya mampu mengerjakan itu, saya mampu mengangkat ini, saya mampu mengerjakan itu, dan semisalnya. Menjual tenaganya, kan begitu ya, mengganti tenaganya atau mengganti pikirannya. Ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yakhdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia pagi hari itu sudah beraktivitas. Setiap manusia pagi hari mubakkiran, bangun pagi sudah memiliki aktivitas. Apa aktivitasnya? Menjual diri. Setiap kita itu pagi hari sudah menjual diri. Akan tetapi di antara mereka aktivitas yang mereka lakukan itu menjual diri, menjual tenaga, itu menjual diri namanya, kan gitu ya, menjual tenaga atau semisalnya. Namun kata Nabi SAW di antara mereka terbagi dua.
Faba'i'un nafsahu, mereka menjual dirinya dari pagi, mereka sudah beraktivitas, bekerja, beramal. Ada di antara mereka yang menjual dirinya untuk memerdekakan dirinya sehingga mereka merdeka, bebas dari api neraka. Tapi ada sebagian di antara mereka menjual dirinya untuk menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka, waliyadzubillah, wa mubiquha. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, inilah yang diingatkan oleh beliau di sini. Maka sabda Nabi SAW tadi menyatakan bahwasanya man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Ini dianjurkan. Jika ada di antara kalian mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, bukan menjualnya, kan begitu ya. Kalau istijarah ataupun akad ijarah ini tidak ada masalah, silakan. Tapi kalau memang akadnya tabarruat, hanya untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di sini harus kita luruskan. Baik. Hadis tadi diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian kata beliau, "Wa man nafa'a bijahihi." Ya, kata Syekh di sini selanjutnya setelah membawa ayat membawa hadis tadi, "Wa man nafa'a bijahihi akhahu al-muslim fi daf'i dhulmin anhu aw jalbi khairin ilayhi duna irtikabi muharramin aw i'tida'in ala haqqi ahadin fa huwa ma'jur indallahi azza wa jalla idza khalasat niyyatuhu." Idza khalasat niyyatuhu. Kata beliau, barang siapa yang memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim bijahihi, dengan pangkat yang dia miliki, dia bantu saudaranya. Apakah itu dia bantu saudaranya supaya terbebas dari kezaliman orang lain? Mungkin dia seorang yang memiliki jabatan di bidang keamanan, kan gitu ya. Dia bantu saudaranya supaya terbebaskan dari kezaliman orang lain. Inilah yang dimaksud. Jadi dia memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan yang lainnya. Dia memiliki jah. Jah itu ya satu pangkat, kedudukan yang tinggi dibandingkan yang lainnya. Dia selamatkan, dia berikan manfaat dari kedudukan yang dia miliki untuk menyelamatkan saudaranya dari kezaliman. Au jalbi khairin, ataupun untuk memudahkan saudaranya mendapatkan kebaikan. Ya, memudahkan saudaranya mendapat kebaikan. Dia mungkin memiliki kedudukan di satu tempat, di satu daerah. Dia mudahkan saudaranya. Ya, dia mudahkan saudaranya untuk mendapatkan kebaikan dengan sebab kedudukan yang dia miliki. Akan tetapi kata beliau, duna irtikabi muharram, dengan syarat tanpa ada pelanggaran keharuman. Jangan sampai melanggar keharuman. Dia memang membantu, kan begitu ya, saudaranya tersebut, tapi ada tindakan keharuman yang dia lakukan di sana, ini tidak boleh. Ya, karena sebenarnya ini termasuk masuk kepada ta'awun 'alal itsmi wal udwan, bantu-membantu di dalam perbuatan dosa. Jadi kata beliau, duna irtikabi muharramin au i'tida'in ala haqqi ahadin, ataupun tanpa ada seorang pun yang dirugikan haknya. Fa huwa ma'jurun indallahi azza wa jalla, maka orang seperti ini akan diberikan ajr. Ma'jur maksudnya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza khalasat niyyatuhu, selama niatnya itu ikhlas. Selama niatnya itu ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala dari bantuan, dari pertolongan yang dia berikan kepada saudaranya tadi. Kama akhbara an dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ishfa'u tu'jaru. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishfa'u tu'jaru. Berilah pertolongan kepada orang lain, kalian akan diberikan pahala. Berilah pertolongan kepada orang lain, kalian akan diberi pahala. Jadi jangan cari hadiah. Jangan cari hadiah kalau bantu orang, tapi cari pahala. Beda halnya kalau Anda menawarkan jasa tapi memang ingin mendapatkan balasan, kan gitu ya, ingin menjual jasa. Ini tidak masalah. Saya bantu tapi bayar saya. Satu hari kan begitu ya, 100.000 saya bantu kamu bangun rumah. Nah, kan bantu juga namanya. Ini tidak masalah, kan begitu ya. Ini masuk kepada akad jari, masuk kepada ijarah, ya. Nah, demikian, ini tidak masalah. Baik, akan tetapi kalau murni dia ingin membantu, niatnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia ikhlaskan niatnya dan tidak
menerima apapun jika memang dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Isfa'u tu'jaru. Berilah bantuan, ya, berilah pertolongan, tu'jaru kata Rasulullah, kalian akan diberikan pahala. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata beliau, wala yajuzu akhdhu muqabilin ala hadhihi syafa'ah wal wasithah. Maka tidak dibolehkan mengambil balasan dari pertolongan ataupun perantaraan ini. Jadi kata beliau tidak boleh, ya, mengambil sedikit pun. Ya, tidak boleh mengambil upah dari pertolongan atau perantaraan yang telah dia berikan tadi. Apakah dia mungkin seorang yang menjabat, kan tadi ya, seorang di satu instansi keamanan, ataupun dia memiliki kedudukan di satu wilayah, dia bantu saudaranya tadi tanpa ada perbuatan dosa di sana, maka janganlah dia mengambil sedikit pun upah dari bantuan atau perantaraan dengan sebab dia tadi. Wa dalilu ma jaa'a an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, karena dalilnya itu telah datang dalam satu hadis yang marfu dari jalur Abu Umamah radhiyallahu anhu. Di sana disebutkan man syafa'a li ahadin syafa'ah fa uhdiya lahu hadiyah 'alaiha faqabilaha minhu faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Ternyata nyangkut ke riba, ternyata. Ya, ternyata kasusnya nyangkut ke riba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan pertolongan kepada seseorang dengan satu pertolongan, kemudian diberikan hadiah kepadanya atas pertolongan itu, faqabilaha minhu, dia terima hadiahnya karena dia menolong tadi. Ya, dia terima hadiahnya. Faqad ata baban adiman min abwabir riba, maka dia telah masuk dari satu pintu aziman, pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Ya, ternyata dia telah masuk dari salah satu pintu dari pintu riba. Subhanallah. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi ini di antara hadis ataupun penjelasan yang beliau sampaikan didukung dengan hadis yang beliau bawakan tadi. Sehingga kata beliau selanjutnya, wa minan nasi, ada sebagian manusia ya'radu badla jahihi wa wisatatihi muqabila mablaghi malin yashtarituhu li ta'yin syakhsin fi wazifatin aw naqli akharin min dairah aw min mintaqah ila ukhra aw ilaji maridin wa nahwi dzalika. Ada di antara manusia yang menawarkan pangkat ataupun kedudukan yang dia miliki, ataupun dengan perantaraan dia itu dia tawarkan kepada orang-orang hanya untuk mencari balasan materi dunia. Jadi sengaja, kan gitu ya, sengaja dia tawarkan karena dia mengetahui dia memiliki satu pangkat, satu kedudukan, memiliki yang semisalnya, ya, dengan alasan untuk membantu manusia. Kemudian di sana dia memberikan, ya, satu syarat ataupun memberikan, misalnya dengan memberikan satu syarat imbalan. Apakah itu untuk satu tugas, au naqlin akhar min dairah, atau dengan sebab dia bisa membantu orang ini supaya tidak dipindah tugaskan, ataupun supaya dipindah tugaskan ke satu tempat dengan sebab orang ini, kan gitu ya, dengan kedudukan dan pangkat yang dia miliki, min tokoh ila ukhra, atau dari satu daerah kepada daerah yang lain, au ilaji maridin, atau dengan sebab dia ada orang yang terbantu sehingga mudahnya, ya, terobati penyakitnya, mungkin di satu instansi, kan gitu ya, dengan sebab kedudukan jabatan yang dia miliki, sehingga orang tersebut pun tertolong, berbeda dengan orang yang lainnya. Nah, hal-hal yang seperti ini ataupun semisalnya, maka apa kata beliau? Ar-rajih, kalau beliau mengatakan ar-rajih berarti di sana ada sedikit khilaf, kan begitu ya, ada sedikit khilaf. Namun beliau mengatakan ar-rajih anna hadzal muqabil muharram. Pendapat yang paling rajih bahwasanya upah atau imbalan yang diambil seperti ini haram. Ya, imbal yang diambil seperti ini haram karena berdasarkan hadis Abu Umamah yang telah kita sebutkan tadi. Bal inna zahiral hadis yashmulul akhdha walau biduni syartin.
Bahkan secara zahirnya hadis tadi kalau kita lihat, ini mencakup kepada mengambil imbalan itu walaupun tanpa syarat. Artinya memang di awal dia tidak memberikan syarat-syarat harus dikasih hadiah, kan gitu ya. Saya bantu kamu, tapi kasih saya nanti begini ya, kan gitu ya. Walaupun tanpa syarat seperti itu. Apalagi kalau ada syarat di sana. Apalagi jelas-jelas dia adalah orang-orang yang sudah memiliki kedudukan, pangkat dan jabatan, kemudian mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan upah dari instansi itu ataupun dari lembaga itu dan semisalnya. Ini sudah kita bahas. Begitu ya. Ini sudah kita bahas karena ini masuk kepada rishwah. Ya, masuk kepada suap. Masuk kepada harta ghulul. Yaitu apa harta ghulul? Ghulul sama dengan ya haram juga, suhtun, kan gitu ya, hasil yang haram ataupun menggelapkan harta. Nah, demikian. Jadi yang rajih ini adalah perkara yang haram walaupun ya secara zahirnya walaupun dia tanpa syarat, artinya tanpa ada syarat, kan gitu ya, dia hanya membantu saja, kemudian ada hadiah yang datang kepadanya, maka ini termasuk di dalamnya menurut hadis tadi. Ya, ini termasuk dalamnya. Walaupun di sana nanti ada sebagian ulama lebih sedikit memperinci dan mereka mengatakan ada sesuatu yang haram di sana dan ada memang hanya sebatas dia makruh, dibenci. Allahu a'lam bishawab. Tapi beliau di sini merojihkan bahwasanya dia syaratkan bantuan pertolongan itu di awal dengan dapatnya dia hadiah ataupun tanpa syarat, maka kedua-duanya sama. Begitu ya, dia telah masuk dari salah satu pintu dari pintu-pintu riba. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini beliau memberikan beberapa faedah dari penjelasan Syekh Abdul Aziz, ya, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Bahwasanya di sana disebutkan, Syekh mengatakan, hasbu fa'ilil khair al-ajru minallah. Cukuplah bagi seorang yang melakukan kebaikan, cukuplah baginya itu pahala saja dari Allah. Ini memang paling selamat. Yang paling selamat adalah dia memberikan pertolongan dan bantuan itu hanya untuk mendapatkan pahala dan tidak mengharapkan sedikit pun hadiah, ya, ataupun balasan. Nah, ini yang paling baik. Yajiduhu yaumal qiyamah, yang akan dia dapati nanti balasannya itu pada hari kiamat. Ya, dia dapati balasannya pada hari kiamat. Ja'a rajulun ilal Hasan ibn Sahal. Pernah seorang laki-laki mendatangi Al-Hasan bin Sahal. Yastashfi' bihi fi hajatin. Kemudian meminta satu pertolongan supaya ditunaikan hajatnya. Faqadaha, maka Al-Hasan bin Sahal pun menunaikan kebutuhan dari saudaranya tadi. Fa'aqbala ar-rajulu yashkuruhu. Kemudian tiba-tiba orang yang ditolong tadi datang kepadanya dan berterima kasih kepadanya. Dia berterima kasih kepada Al-Hasan ini bin Sahal. Maka Al-Hasan bin Sahal pun berkata kepadanya, faqala lahu Al-Hasan ibnu Sahal, "Allama tashkuruna?" Apa yang menyebabkan kamu berterima kasih kepada kami? Wa nara anna lijah zakatan kama anna lil mal zakah. Adapun kami menganggap bahwasanya pangkat ataupun jabatan itu ada zakat yang harus dikeluarkan, yaitu dengan memberikan pertolongan sebagaimana harta itu ada zakatnya. Jadi Al-Hasan bin Sahal menganggap seorang yang sudah mendapatkan kedudukan di antara manusia, pangkat ataupun jabatan, maka di sana ada zakat yang harus dia keluarkan menurut Al-Hasan bin Sahal, kan gitu ya, yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat, memberikan bantuan kepada manusia tanpa pamrih, karena dia sudah mendapatkan ya upahnya, mukafaahnya, balasannya, gajinya dari lembaga ataupun instansi terkait di mana dia mendapatkan jabatan tersebut. Sebagaimana harta itu ada zakatnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini beliau juga mengatakan wa mimma yuhsinul isyaru ilaihi huna, dan di antara hal yang bisa kita catat di sini untuk membedakan, kata beliau, al-farqu baina istijari syakhsin li injazi muamalah wa mutaba'atuha wa mulahaqatuha muqabilu ujrah fayakunu hadha min babil ijarah al-jaiz bisyurut syar'iyyah. Jadi kata beliau, untuk memberikan perbedaan di sini antara menyewa ataupun mempekerjakan seseorang, mengupah seseorang, ini berbeda. Untuk mengerjakan satu pekerjaan
kemudian nanti diikuti dengan muqabilul ujrah, dengan diberikan upah dan bayaran di sana, maka yang seperti ini masuk kepada al-ijarah al-jaisah. Ini masuk kepada akad ijarah yang dibolehkan saja. Begitu ya. Ya, dengan syarat-syarat yang disyariatkan. Ini berbeda dengan wa baina ayyadzula jahahu wa wisatatahu fayashfa'u muqabila malin fahadha minal mahdzur. Ini berbeda dengan seorang yang mendermakan. Seorang yang mendermakan, ya, kemampuan dia, jabatan, kedudukannya, perantaraan melalui dia mendermakan itu, memberikan bantuan kemudian untuk mengharapkan imbalan, maka yang seperti ini al-mahdzur, kata beliau, yang seperti ini ya sesuatu yang berbahaya. Ya, ini sesuatu yang diharamkan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi di sini beliau lebih merojihkan bahwasanya tidak hanya pada orang-orang yang memiliki jabatan ataupun satu kedudukan ya yang terlarang dalam masalah ini, tapi selain mereka juga ya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ancaman berdasarkan hadis Abu Umamah tadi, jika mereka mendapatkan hadiah dari syafaah, dari pertolongan yang mereka berikan. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang memberikan penjelasan yang sedikit berbeda. Mereka mengatakan kalau hadiah tersebut diberikan kepada para ummal, para hukam, tahu ummal ya, para pegawai, orang-orang yang sudah mendapatkan jabatan, mendapatkan ya kedudukan di satu tempat, kemudian diberikan hadiah kepada mereka, maka ini jelas dia telah memasuki, dia menerima hadiah itu, maka dia telah memasuki satu pintu dari pintu riba, kan gitu ya, dia telah memasuki satu pintu dari pintu riba. Ataupun mereka itu yang mendapatkan hadiah tadi selain qadi, selain hukam, selain ummal, bukan pegawai, bukan pejabat dan bukan semisalnya, ya orang sipil biasalah, kan begitu ya. Kemudian mendapatkan hadiah dari pertolongannya, maka kata para ulama dilihat dari jenis pertolongan yang dia berikan. Kalau dia memberikan pertolongan kepada saudaranya untuk memutarbalikkan fakta, kan begitu ya, untuk melakukan keharaman, untuk membatalkan satu yang hak, untuk melakukan satu yang batil, maka yang seperti ini dia telah memasuki salah satu pintu dari pintu riba. Kalau yang dia bantu itu adalah satu keharaman. Paham ini ya? Nah, demikian para ulama. Adapun hanya sebatas memberikan hadiah kepada sesama saudara kaum muslimin, maka ini hukum asalnya memang dianjurkan. Ada beberapa dalil. Seperti sabda Nabi SAW, beliau bersabda, tahadu tahabu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sehingga kata para ulama, kalau hadiah yang dia berikan itu benar-benar satu kebiasaan, kan begitu ya, memang satu kebiasaan, dia senang memberikan hadiah untuk mendapatkan cinta saudaranya, ini tidak masalah. Ini tidak masalah, karena memang ini hukum asalnya dianjurkan, tahadu tahabu. Tapi kalau dia sengaja memberi hadiah karena tadi dia ditolong, nah ini dia yang jadi masalah. Dia bisa jadi masuk kepada larangan tadi. Tapi kalau memang sudah kebiasaannya memberikan hadiah kepada saudaranya untuk mendapatkan kecintaan dan untuk mempererat hubungan, mawaddah mereka, mahabbah di antara mereka, ini tidak masalah. Karena ini dianjurkan hukum asalnya. Ataupun di sana kita dapati satu hadis, mungkin pernah kita bahas, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepada kalian, maka hendaklah dia membalasnya dengan yang serupa. Ini pernah kita bahas ini ya, membalasnya dengan yang serupa. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu, kata Rasulullah. Jika dia tidak mendapati sesuatu yang bisa dia balas saudaranya dengan hal yang serupa karena telah membantu dia, maka doakan saudaranya. Doakan saudaranya hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Jika kalian tidak mampu membalas kebaikan saudaranya, maka doakan dia sampai kapan? Sampai kalian merasa dan menganggap bahwasanya
doa kalian itu bisa sebanding dengan kebaikan yang diberikan oleh saudaranya. Mungkin kalian doakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tentang dia si fulan, ya Allah si fulan, karena nggak bisa balas. Berarti apa? Ini hukum asalnya dianjurkan juga untuk memberikan balasan kepada saudaranya. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis dari Umamah tadi itu memang lebih tepat dan tidak ada khilaf di antara para ulama itu kepada para hukam, ummal kan gitu ya, ataupun para pejabat ya, ataupun orang-orang yang memiliki kedudukan, hadiah diberikan kepada mereka karena bantuannya, ini yang paling tepat. Ini cocok sekali kan gitu ya. Tidak ada di sana, tidak ada keraguan. Karena di sana juga dianjurkan kita memberikan balasan kepada saudaranya setelah dia memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan kalau kita tidak mampu membalasnya, kita doakan sampai kita merasa bahwasanya doa yang kita panjatkan itu sebanding dengan hadiah yang dia berikan, kebaikan yang dia berikan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini berdasarkan sabda Rasul yang pernah kita sebutkan, hadayal umal ghulul. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pegawai pejabat kan gitu ya, maka ini ghulul, haram. Ya, sesuatu yang haram. Walaupun kita dapati di sana para salafus saleh, mereka itu tidak suka kan gitu ya, tidak suka bantuan yang mereka berikan, seperti dari Al Hasan bin Sahal tadi. Dia nggak suka bantuan yang dia berikan kemudian dibalas dengan hadiah. Bahkan di sana ada satu hadis dari Rasulullah, terlarangnya kita menolak hadiah dari saudaranya. Tapi kata Rasulullah, selama itu tidak ada kita harapkan dan bukan kita minta. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, man balaghahu ma'ruf an akhihi min ghairi mas'alatin wala isyrafin nafsin falyaqbalhu wala yaruddahu fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu azza wa jalla ilaihi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu kebaikan dari saudaranya, begitu ya, barang siapa yang mendapatkan satu kebaikan dari saudaranya, apakah itu hadiah dan semisalnya, bi ghairi mas'alatin wala isyrafin nafsin, tanpa dia minta-minta dan tanpa dia harapkan, maka apa kata Rasulullah, fal yaqbalhu wala yaruddahu, terima dan jangan dia tolak. Kan gitu ya, terima dan jangan dia tolak. Tapi tadi Rasulullah memberikan syarat, dia memang enggak minta dan dia tidak pernah berharap itu. Tapi kalau dia memberikan pertolongan, harap-harap juga nanti dikasih hadiah, nah ini dia, berarti dia telah memasuki satu pintu dari pintu riba. Bukan pada pemberi hadiahnya, yang masalah itu adalah yang menerima hadiahnya ini. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Jangan tolak kata Rasulullah SAW, karena sungguhnya itu rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, ajibu da'iya wala taruddul hadiyah wala tadribul muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah juga. Rasulullah SAW bersabda, jawablah undangan dari saudara kalian jika mengundang kalian. Undangan-undangan yang syar'i, bukan undangan yang di sana ada maksiatnya, kan gitu ya. Kalau di sana ada undangan pernikahan atau walimah, di sana ada musik-musiknya, yaitu sudah gugur kewajibannya. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih diutamakan daripada taat kepada undangan manusia. Jadi ajibu da'iyah. Ya, ataupun keharaman yang lainnya, kan gitu ya, tidak tadi kebetulan pas musiknya kan gitu ya, atau keharaman yang lainnya. Ajibu da'iyah kata Rasulullah, jawablah undangan saudara kalian. Wala taruddul hadiah, dan jangan kalian tolak hadiah saudara kalian. Kecuali dari seorang musyrik ya, kecuali dari orang kafir tuh hukum asalnya boleh ditolak kecuali memang ada di sana satu tujuan untuk melunakkan hatinya, maka tidak mengapa menerima hadiahnya. Tapi hukum asalnya tidak boleh menerima hadiah dari orang kafir. Ya, wala tadribul muslimin, dan jangan kalian pukul orang-orang muslim. Enggak boleh ya, haram memukul orang-orang muslim. Nah, jadi di sini kita dapati bagaimana Rasulullah memerintahkan kita, melarang kita jangan menolak hadiah dari saudaranya. Jadi ini harus diberikan jalan tengah. Jadi ringkasnya di sini, memang di sana ya, jika hadiah itu diberikan kepada para pejabat, pegawai, maka ini yang jelas dia telah masuk dari salah satu pintu dari pintu riba, ataupun masuk kepada riswah, ataupun dia memberi hadiah karena saudaranya memberikan pertolongan dia dalam perkara yang haram, kan gitu ya. Ini jelas telah memasuki salah satu pintu dari pintu riba. Adapun kalau memang itu bukan menjadi tujuannya karena dia membantu, kan begitu ya, akan tetapi ini
dia lakukan hanya sebatas ingin melaksanakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah ini tidak mengapa, begitu ya. Hal seperti ini tidak mengapa insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi dia berikan hadiah itu memang sudah menjadi kebiasaannya untuk mendatangkan mawaddah dan mahabbah dari saudaranya, maka insya Allah ini tidak termasuk dari larangan tadi. Walaupun Syekh tadi menganggap yang rajih bahwasanya seluruhnya itu adalah perkara yang terlarang, kan gitu ya. Allahu a'lam bishawab ya. Yang paling hati-hati kan gitu ya. Paling hati-hati, ataupun di luar itulah jangan kelihatan karena memberi hadiah karena dia bantu, tapi di luar memberi hadiah atau memberi sesuatu kepada saudaranya di luar itu, supaya ya tidak benar-benar terjatuh dalam larangan ini. Allahu a'lam bishawab.